Perut, bedah, tubuh banjir darah, masih mengomando anak buah. Slamet Riyadi. Setelah hampir sebulan berkubang di hutan bakau dan rawa-rawa, digenang rentetan jungle karben dan Owen Gun lawan, 4 November 1950, Slamet Riyadi sepasukan berdiri di depan benteng New Victoria, ibu kota pemberontakan, demi mengemban misi operasi Senopati, memukul RMS hingga mundur dari Ambon, wilayah Indonesia Timur. Tak ada yang menduga hari itu terakhir kali ia berlaga sebagai kesatria bangsa. Kepada Kolonel Alec Everett Kawilarang, sahabatnya, ia membuka cita-cita rahasia. Kalau operasi ini selesai, saya ingin membentuk pasukan khusus setangguh baret hijau Belanda, seperti yang kita hadapi kali ini. Lahir sebagai Sukamto 26 Juli 1927 di Solo, ayahnya Raden Ngabei Prawiro Pralebdo abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta berpangkat perwira. Ibunya Sutati berdagang buah sehari-hari. Kau pernah jatuh dari gendongan kala usia dini, saat baru setahun umurmu. Sejak itu sakit-sakitan selalu, tubuh kecil, kurus kering, badan lemah, gampang terserang wabah. Agar kembali sehat sesuai adat, kau menjalani ritual seolah dijual kepada kerabat dekat. Nama pun diganti Slamet, berarti selamat. Menurut tradisi Jawa, kau anak pamanmu meski tetap tinggal bersama ayah ibu. Sebagaimana warga lainnya, Slamet menimba ilmu di lembaga pendidikan bikinan pemerintah pendudukan. Masuk sekolah dasar His Arjuna Hollands Inland School yang dikelola agamawan Belanda. Sebab terlalu banyak anak bernama sepertimu di sekolah menengah Pura Mangkunegaran, nama Riyadi ditambahkan. Ignatius disematkan sebagai nama terdepan, kala belakangan dibaptis di Santo Antonius Purbayan. Gemar laku tirakat menjalani aneka puasa, tertarik hal-hal berbau mistik. Kamu bukan orang yang banyak bicara, lebih senang tindakan nyata. Demikian pula langkahmu menuntut ilmu,
meski di tengah jalan sempat putus karena perang dunia keburu meletus. Di zaman Jepang merantau ke Jakarta, masuk sekolah tinggi pelayaran di sana, lalu menjadi kaigun sebagai navigator kapal setelahnya. Jika rehat dari berlayar, kau istirahat di asrama dekat stasiun Gambir di kota. Sesekali berjumpa barisan pejuang bawah tanah. Kawan-kawan, kau ajak bela negara ketika Jepang dan sekutu sibuk berlaga, lantas menyerobot kapalnya, sekalian mengambil senjatanya, bekal pulang, mendulang perlawanan di kotanya. Menggandeng mantan-mantan peta pembela tanah air, laskar bentukan Jepang, Ignatius Slamet Riyadi memercikkan pemberontakan secara dini. Bersamaan letusan Blitar yang dipicu Supriyadi memelopori perebutan kekuasaan di bumi kelahiran, sampai ketika tiba Dai Nippon terkapar di Perang Dunia Kedua. Meski masih belia lantaran kegigihannya, diangkat menjadi komandan batalion kedua divisi ke-10 yang kemudian berganti jadi divisi ke-4 Panembahan Senopati. Ia kerap merampungkan persoalan sekalian merupa lawan utama Belanda yang hendak memamah kota. Cepat mendapat naikkan pangkat 1947 Resimen 26, ia yang bertanggung jawab. Hingga ke Ambarawa dan Semarang bertempur hebat. Saat agresi militer pertama, Belanda mengambil alih kota, tapi berhasil direbutnya. Lalu menebar serangan ke Jawa Barat, menjelajah Jawa Tengah, menyisir dengan gagah berani sepanjang Gunung Merbabu dan Merapi. September 1948, Slamet Riyadi mengomandani 4 batalion tentara, 1 batalion tentara pelajar. 2 bulan kemudian meledak agresi militer kedua. Belanda menyasar ibu kota Yogyakarta, menerobos Klaten, menembus kota tercinta. Ia menyambutnya dengan serangan umum 4 hari di Surakarta 7 sampai 10 Agustus 1949. Dahului menyergap, dia ciptakan kekacauan, membumi hanguskan bangunan agar tak dijarah lawan. Balai kota, pasar gede, Hotel Merdeka jadi saksi. Ditambah 3 lawan dibuih, 7 serdadu mereka tertembak mati.